Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan scripting dasar di bagian kedua. Setelah di bagian satu sebelumnya, kita udah coba untuk membongkar masalah translation, rotation, kemudian get component, dan ya sekarang kita coba nambahkan itu semua dengan user input, instantiate, sampai physics request. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi scripting dasar yang lainnya yang belum kebahas di sini, tapi insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan gunakan banyak sekali scripting dasar yang selalu dipakai di Unity. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita masuk ke user input. Biasanya di dalam game didefinisikan 3 buah state untuk input dari user. Pertama yaitu down atau get key down atau get mouse down, get mouse button down. Intinya downnya ya, intinya berarti ketika down itu adalah hanya diakses pada saat tombol pertama kali ditekan. Kemudian ada up. Kalau keyboard berarti get key up. Kalau mouse berarti get mouse button up. Intinya adalah up-nya. Up itu diakses hanya pada saat tombol dilepas atau di-release. Dan satu lagi adalah get key atau get mouse button. Tidak up, tidak down. Intinya, dia diakses selama tombolnya adalah ditekan. Baik, kita coba lihat codingan di Unity-nya. Saya akan buat satu folder script. Kemudian saya akan buat satu script yang namanya adalah jenis inputan. Oke. Oke, ini sudah ada. Inputan biasanya digunakan saat di dalam function looping, game loopnya ya, bisa diupdate ataupun di fix update yang nanti akan saya coba jelaskan selanjutnya. Nah, ini fix update. Kemudian ya kita akan coba. Jadi yang namanya inputan, Unity menghandle semua itu di dalam kelas input. Nah, ini ada accelerometer, kemudian ada mouse. Nah, ini yang tadi udah saya sempat mention, get mouse button down, get mouse button up, kemudian ada juga keyboard. Oke, nah seperti ini, get key, get mouse, kemudian ada touch juga. Nah, ini untuk joystick mungkin ini beda kelas lagi ya, bukan di input. Oke, kita akan coba menggunakan input get key down dulu ya, down. Nah, ini dia, kalau sekilas kita lihat, dia ini mereturn sebuah fungsi boolean dengan parameternya adalah keycode. Parameter ini adalah keycode. Kita langsung keycode dot, kita coba kasus kita adalah space. Nah, ini adalah spacebar, ini adalah return, itu adalah enter, kemudian ini adalah tombol escape dan seterusnya. Intinya keycode ini dia mendefinisikan semua yang ada, semua tombol yang ada di dalam keyboard, termasuk F1, F11 dan seterusnya. Oke. Baik. Nah, ini dia ini dihandle-nya oleh atau dia mereturn fungsi boolean. Oleh karena itu, kita handle dia dengan variabel boolean. Input user misalkan. Nah, seperti ini. Oke. Input user sendiri ini adalah variabel boolean. Setelah ini, nanti dia akan coba mereturn nilai false atau true. True di sini artinya get key down berlaku untuk space-nya ya. Kemudian ketika up tidak berlaku lagi down, berarti nilainya adalah false, si input user. Maka kita akan coba handle, atau kita akan coba lihat kalau nilai input user adalah true, maka apa? Oke, saya coba
pakai debug, kita coba tampilkan semua di konsol. Tombol spasi ditekan. Oke. Kalau mau lebih spesifik sih ditekan down kali ya, biar ketahuan. Oke. Kita coba masuk ke sini. Dan kita buat untuk game object sebagai tempat si scriptnya diakses ya. Karena kalau seperti ini dong, ini belum bisa diakses. Maka kita bisa ke main kamera. Oke, silahkan. Nah ini silahkan. Intinya scriptnya harus ada di hierarki. Apapun caranya. Kalau saya akan coba pakai ini aja, game manager misalkan, saya kasih namanya. Nah ini, dan saya simpan ke sini. Oke. Baik, ini kalau udah di attach ke game object game manager, maka kita play. Oke, nah ini. Oke. Ini ada. Jadi ketika dia nilainya true, maka dia akan mengeksekusi nilai debug log. Nah ininya. Hanya ketika nilainya true saja. Kalau kita tempel else-nya debug apa, maka kondisi saat sekarang ini akan terus-terusan memunculkan nilai else-nya. Kenapa? Karena dia setiap saat dia akan selalu mengecek nilai input dari user. Tidak ada key down yang masuk, berarti nilainya false. Ketika ada key down dan dia akan cek sini, eksekusi line yang gini, kemudian true, dan kemudian dia execute ini, maka dia akan dieksekusi seperti ini. Saya akan klik 5 kali, 2, 4, 5. Nah, seperti itu. Oke. Dan kalau saya tekan terus-terusan, nah, tetap yang keluarnya hanya satu saja saat ditekan. Saat dilepas, tidak ada keluar apapun. Oke, make sense ya? Make sense karena dia pakai fungsinya yang get key up. Nah, untuk script yang lebih ringkas, input user ini merupakan ini. Maka kita bisa ganti nilai input user yang ada di sini dengan baris code yang ada tadi di sini. Nah, seperti ini. Dan biasanya kalau nilai if tidak di nilai if yang menghasilkan return boolean, kalau dia nggak usah pakai tanda sama dengan seperti ini nilainya udah true. Tapi kalau false-nya kita kasih tanda seru ya. Nah, seperti ini. Oke, berarti ini kita cari yang true, kemudian boolean yang ini kita hapus. Sehingga untuk baris code-nya biasanya dengan ringkas kita tuliskan input get key down, key code-nya apa di dalam if. Oke, kita coba lagi di bawahnya. If input get key up, key code-nya adalah space. Nah, kita akan cek bahwa ketika ditekan dia yang dieksekusinya adalah ini. Dan ketika dilepas, debug log, tombol spasi, release. Seperti itu. Kita akan lihat di sini. Oke, saya tekan terus-terusan, tidak mengulang terus, dan saya lepas. Nah, itu dia. Dan satu lagi, step yang terakhir adalah if input get key, key code dot space, tombol spasi sedang ditekan. Jadi pengertian sedang ditekan ini, dia dieksekusinya boolean bernilai true itu selama tombol spasi kita tekan. Kita lihat pertama kalinya. Nah, ini dia terus-terusan membaca sedang ditekan. Ketika kita lepas, nah itu release. Oke. Jadi pertama kali banget. Nah ini. Kemudian dia terus-terusan diakses setiap tick gamenya, dan terakhir dia dirilis. Oke, seperti itu. Ini berlaku untuk semua ya.
Misalkan saya tandai ini adalah mau apa? Keyboard. Ini space bisa apapun ya, bisa space, bisa enter. Enter bukan enter ya, tapi return. Nah, ini dia. Oke. Atau huruf key, atau tombol W, atau E, atau A, B, Alt bahkan. Nah, ini dia. Left Alt, right Alt. Seperti itu, oke? Space. Ya. Ini untuk keyboard. Nah, sekarang saya akan buat untuk mouse. Mouse pun sama. If input get mouse button down. Tinggal di sini nanti dia akan minta parameternya berupa integer. 0, apa 1, apa 2. Udah pernah saya cobain bahwa indeks 0 pada parameter itu dia menunjukkan klik kiri. Untuk indeks 1 dia menunjukkan klik kanan. Dan yang terakhir indeks kedua, yaitu dia menunjukkan klik tengah. Nah, seperti itu. Oke. Jadi bukan keycode yang dipakai untuk mouse, tapi integer. Misalkan klik kanan ya. Oke. Debug, log. Klik kanan, ditekan. If lagi, input get mouse button up. 1, debug, log, klik kanan, dilepas. Dan satu lagi yaitu if input get mouse 1, klik kanan, sedang ditekan. Oke, seperti ini. Kita akan coba lihat. Kita play. Kalau klik kiri nggak akan ngaruh apa-apa, klik tengah juga tidak. Yang ngaruh adalah klik kanan. Nah, itu. Klik kanan sedang ditekan, kemudian sedang ditekan, tekan, kemudian ini sedang ditekan ya, sampai hingga akhirnya dilepas. Saya ulangi lagi. Klik. Nah, ini terus-terusan ketika saya lepas, pas. Nah, seperti ini. Oke, jadi sekarang tinggal gimana Anda ngoding di dalamnya ini. Mau apa nih? Apakah mau menghancurkan sebuah objek yang kita touch atau kita klik si objek tersebut saat get mouse buttonnya down, atau saat dia up, atau selama dia diklik dia akan terus mengikuti, seperti misalkan game pesawat dengan inputan mouse ya. Jadi si pesawat dia akan bergerak di wilayah areanya ketika selama dia ditekan, klik, didrag, dan seterusnya, seperti itu. Oke, jadi silahkan ditentukan sendiri. Oke, jadi ini penyebaran yang tadi. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke standar input untuk melakukan pergerakan. Untuk melakukan pergerakan, sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan. Kalau kita mengingat game Mario Bros atau Mario itu akan bergerak ke kanan dan ke kiri, atau dapat dikatakan berjalan, jika kita memberikan state-nya adalah yang mana nih kira-kira? Apakah button down? Apakah key up? Atau get key? Misalkan ini bukan spasi ya, tapi saya bilang ini adalah right arrow. Kemudian ini right arrow, ini right arrow. Oke, ketika kita melihat Mario Bros yang selama ditekan dia berjalan terus, enggak saat dia ditekan sekali ini doang ya. Kalau kita pakai pergerakannya itu dengan gate key down, berarti untuk bergerak ke kanan kita harus tekan berulang kali. Tok 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 tok
dia baru akan bergerak ke kanan, seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk memperagakannya. Udah nggak pakai lagi game manager, saya hapus dulu ininya, remove komponen, tapi saya akan coba bikin sebuah balok atau cube. Nah, ini dia posisinya, kita set di 0,0,0 seperti itu. Oke, kemudian si balok tersebut akan saya kenakan sebuah script. Nah, ini, maka kita akan selanjutnya ngoding di sini. Oke, ini saya coba hapus komen aja. Ini juga saya komen. Nah, itu save. Oke, kita di sini ya, di bawah. Nah, untuk melakukan pergerakan, saya akan menggunakan sintaks, yaitu transform. Pada video sebelumnya di scripting 1, saya mencoba menerangkan bahwa transform ini dia akan mengakses game object yang mengandung script jenis inputan. Oke, misalkan seperti ini. Cube ini ketika dia di attach jenis inputan script, nah yang ini jadi script yang ini tadi, dan ketika kita bilang transform ataupun game object, maka dia akan ngepointing langsung ke game object tersebut seperti ini. Oke, maka kalau kita ingin menggerakkan objeknya, objek tersebut yang di attach script yang sedang kita lakukan editing di situ dengan menggunakan kata kunci transform, maka objek yang dikenakan tersebut adalah akan bergerak. Misalkan kita bilang ini adalah transform, atau saya akan coba pakai debug.log nama objek transform.name. Nah, seperti ini. Oke, di script ini cuma simpel aja. Saat pertama kali script jenis inputan script diakses, maka pertama kali dia akan mengakses ini fungsi start yang di dalamnya ada nama objeknya apa. Oke, kita akan coba lihat. Ini kita akan pakaikan. Kemudian game manager juga kita akan coba gunakan. Dan yang terakhir main kamera saya akan coba pakai jenis inputan script. Nah, kita akan lihat kalau yang ini kayaknya satu-satu kali ya. Game manager saya inaktifkan dulu. Nah, ini kemudian main kamera juga saya inaktifkan dulu. Kita akan coba lihat semua. Nah, ini sama ini lagi tidak aktif. Yang aktif hanya cuma cube doang. Cube dia mengeksekusi yang jenis inputan. Berarti scriptnya yang start tadi ya. Nah, kemudian saya akan coba aktifkan game manager. Nah, ketika game manager aktif, maka script ini pun ikut jadi aktif. Dan script yang tadi, kita pengen tahu transform name-nya siapa, maka dia akan ngepointing ke game manager. Dan satu lagi, untuk main kamera, ketika kita aktifkan, maka, nah ini dia, nama objeknya adalah main kamera. Oke, mungkin di sini udah jelas bahwa transform dan game object yang tadi sudah saya coba perkenalkan, dia mengacu ke game object yang di attach script ini. Oke, semoga pada paham. Oke, untuk pergerakan berarti saya tinggal bilang aja transform translate. Misalkan saya akan coba menggerakkan benda tersebut, si game object tersebut, ketika misalkan saya pakai ini pergerakan objek. Jika input get key, kalau saya pakai get key down, key code, right arrow, nah maka ini adalah transform translate. Misalkan ini saya pakai right ya, berarti vector 3.right. Misalkan pergerakannya saya coba dikalikan 3 time buat delta time. Nah, seperti ini. Oke, kita coba lihat hasilnya.
ketika kita play, kalau memang dia nggak kelihatan terlalu kecil, kita lihat aja di inspektornya ya, di sebelah sininya. Apakah kalau vektor right, vektor 3 right itu di sumbu X ke kanan ya, positif. Oke. Nah ini saya sedang masih menekan tombol kanan. Tapi geraknya cuma sekali kan, kecuali kita pakai, nah seperti ini. Ya seperti ini, nggak kayak gini kan yang diharapkan. Itu karena diakibatkan dia diakses saat key-nya down. Oke, tapi kalau kita pengen selama key-nya ditekan terus, berarti pakainya jangan get key down, tapi get key. Nah seperti ini. Oke, kita coba play. Nah ini ditekan terus. Nah ini tekan terus, memang seperti ini yang diharapkan. Oke, jadi untuk pergerakan kita bisa ngodingnya pakai get key, kemudian key-nya apa, dan kita gerakkan ke sana. Oke, kemudian kalau ke kiri berarti get key, key code, left arrow, transform, translate, vector 3, left kali, misalkan nggak usah pakai 3 kali ya, biar kelihatan objeknya masih. Oke, ini left. Nah seperti itu, kelihatan mungkin objeknya berubah posisinya. Ini right. Nah kayak gini. Oke. Dan kalau kita gabungkan dia dengan if input get key, key code-nya adalah up arrow, maka misalkan dia transform, translate, vector 3 up ke sumbu Y ya. Oke, time dot delta time. Dan satu lagi yaitu get key down arrow. Ini down. Oke, kita coba. Oke. Nah ini dia. Jadi ini saya coba menggunakan inputan keyboard up sama down-nya, sama left sama right. Itu saya kombinasikan seperti ini. Oke, kayak gitu. Tapi kalau dia jadi else if, kayaknya dia jadi apa ya, nggak kebaca kali ya kalau else if. Oh ini masih kebaca sih, karena ini left sama right-nya. Tapi kalau yang di else if kan adalah yang up arrow, ya itu silahkan coba aja ya, coba sendiri ya. Oke, baik. Nah untuk pergerakan bisa kita ngoding seperti ini, atau bisa kita bikin dia seperti ini pergerakan. Transform dot position ditambah sama dengan new vector 3. Kalau right berarti X-nya ya yang bertambah. Oke, saya akan menjumlahkan dia sebanyak time delta time, koma. Ini posisinya dia aja kali. Transform position Y, kemudian transform position X, Z. Nah, seperti ini. Oke. Dan kalau saya yang left arrow, maka ini saya negatifkan. Oke. Untuk yang Y-nya nggak saya pakai ya seperti tadi, saya cuma ingin memperlihatkan di sumbu X-nya aja. Nah ini.
Ya, dia ada nilai yang ini ya, yang kacau. Oke, ya baik, kurang lebih seperti itu. Ini untuk menggerakkan. Nah, berangkat dari sini, adapun ketika kita tidak menggunakan fungsi ini, karena kalau ini kan sifatnya dia boolean. Boolean dalam arti dia akan hanya mengecek bahwa tombol mana yang dia klik gitu. Nah, jika kita tidak menggunakan ini, kita coba menggunakan dia dari sisi ada input, ada get access. Nah, ini dia. Dia nge-return nilai float, string axis name. Nah, axis name didapat dari mana? Didapat dari edit, project setting, input. Nah, ini dia. Jadi kita bisa akan menuliskan horizontal di sini. String ya, horizontal. Nah, seperti ini. Jika memang definisi horizontal dengan H kapital di awal itu ada. Dan kalau kita mengakses nilai horizontal, maka tombol yang kita akses itu adalah tombol left, tombol right, atau alternatifnya adalah tombol A, tombol D. Jadi ini secara langsung udah mempointing ke sini. Oke. Nah, kalau dia menghasilkan float, maka kita akan handle dia dengan variabel float. Misalkan horizontal itu adalah pergerakan dia di sumbu X. Nah, seperti ini. Kemudian ada pergerakan dia di sumbu Y, yaitu get axis. Nah, ini vertikal. Vertikal, dia menghandle tombol down sama up. Kemudian S sama W. Jadi kita nggak perlu lagi mendefinisikan seperti kayak gini. Nah, ini. Oke. Atau yang ini ya tadi ya. Nah, right arrow, terus kemudian ada left arrow gitu. Jadi nggak usah kebanyakan untuk bikin definisi get key untuk yang left, right, up sama down ya. Gitu, oke. Nah, di sini adalah vertikal karena dia udah menghandle dari sisi yang button up, down, S dan W kayak gitu. Oke, nah tinggal nilai-nilai ini aja yang diambil. Kalau kita coba untuk mendebug dia, maka hasilnya itu adalah ya pergerakan-pergerakannya. Tapi kita belum mengenakannya ke si objeknya ya, belum ke transformnya. Tapi kita hanya coba mengeluarkan nilainya di dalam konsol saja. Kita coba lihat. Nah, ini nilai saat saya tidak menekan tombol apapun itu 0. Y-nya kayaknya kurang ya. Oke, nah ini dia. Y.2. Oke. Nah, ini dia. Kalau saya tekan tombol kanan, nah itu nilai maksimumnya ketika kita pakai get axis itu adalah 1. Dan kalau kita lepas, akan ada decrement atau penurunan perlahan-lahan menuju ke angka 0, X-nya. Nah, seperti itu. Kiri pun sama, negatif 1. Dan kalau dilepas, nah itu, ada penurunan. Y pun sama, lepas, Y ke bawah juga sama, negatif. Oke, kurang lebih kalau memakai get axis itu seperti tadi. Nah, kemudian kita coba untuk mengenakan dia ke objeknya. Berarti saya pakai, misalkan pakainya apa ya? Pakainya transform aja deh. Transform.position ditambah sama dengan new vector 3 x, y. Nah, misalkan seperti ini aja. Z-nya nggak saya perhatikan. Oke, kalau saya akses, nah ini kiri kanan, saya coba zoom out. Ini objeknya ya. Oke, nah seperti ini. Ini dia akan menambah satu satuan. Dan kalau Anda perhatikan, saat dia diam, menjadi saat dia bergerak, dia memiliki kelambanan. Artinya
ada kecepatan yang memang tidak akan langsung top speed, tapi dia ada pelan-pelan. Nah, itu dia menuju top speednya. Sekali lagi. Nah, itu. Intinya nilai decrement 0, sekian itu digunakan dia untuk melakukan akselerasi. Seperti akselerasi lah. Nah, ini. Tidak langsung tiba-tiba langsung top speed ya. Nah, gimana caranya kalau top speed? Itu ada satu lagi, yaitu get axis raw. Nah, ini. Get axis raw. Kalau get axis raw, secara nilai, dia tidak ada nilai koma-koma yang kayak tadi. Get axis raw, dia nilainya adalah langsung ke 1. Nah, ini. Jadi ini sudah tidak ada lagi semacam percepatan atau kelambanan. Kayak gitu. Oke. Nah, baik, itu tentang standar input untuk menggunakan get axis dan get axis raw. Berikutnya kita akan coba masuk ke bagian instantiate dan destroy. Pada bagian ini biasanya sering digunakan untuk game manapun, di mana instantiate digunakan untuk memunculkan sebuah objek baru yang asalnya tidak ada. Kemudian destroy juga adalah digunakan untuk menghancurkan atau menghilangkan game objek. Salah satu contoh memunculkan objek atau game objek baru ini adalah seperti peluru. Kalau memang ada karakter yang menodongkan sebuah pistol, mengarahkan sebuah pistol, kemudian pistol pelatuknya itu ditarik dan akan muncul peluru yang bergerak dari titik di mana dia muncul menuju ke yang diarahkan. Nah, sesungguhnya itu adalah instantiate. Dan ketika peluru itu mengenai kayu misalkan, ya bayangkan saja kalau peluru mengenai kayu, apakah ada semacam asap atau kira-kira ledakan kecil di situ? Kalau ada ledakan kecil itu bisa jadi instantiate karena tidak ada dulu sebelumnya instantiate game object ledakan. Ketika ditumbuhkan peluru dengan objeknya, maka akan muncul ledakan. Nah, ledakan itu sebagai instantiate dan pelurunya akan hilang. Pelurunya kita destroy. Baik, langsung saja kita coba memahami titik yang ini. Instantiate dia menggunakan biasanya, kalau yang saya gunakan itu ada 3 parameter. Yang pertama adalah game objeknya, apa yang mau dibuat, kemudian vector 0-nya yaitu posisi dari si game object tersebut dibuatnya mau di mana, kemudian arahnya itu mau kemana. Hal ini sangat make sense karena kalau kita bayangkan kita sedang melihat seorang tentara misalkan sedang melakukan penembakan. Ini kepalanya dampak dari atas, kemudian kita coba bikin pistolnya yang ngarahinnya ke sana. Nah, mengarahkan ke sana, berarti pelurunya itu akan mengarah ke sana ya, dari titik, ya kurang lebih dari titik ini. Nah, ke sana. Misalkan saya sebut bahwa posisinya ini adalah, atau jangan lupa posisi ya, oke. Dan akan beda halnya ketika tentara tersebut mengarahkan larasnya atau pistolnya itu ke sebelah sini. Nah ini, maka peluru yang akan dihasilkan itu ada di sini. Nah ini. Kemudian akan beda juga ketika dia mengarahkannya ke sini. Berarti peluru mengarah ke bawah. Dan seterusnya. Oke. Nah, kalau saya buat dia jadi sebuah diagram Cartesian. Nah, seperti ini misalkan. Dan saya ambil bahwa titik ini adalah misalkan 3, kemudian titik ini adalah
Ini misalkan adalah 5, dan ini misalkan adalah 9 kali ya. 9. Oke, maka peluru yang ada di sini dia diarahkannya di koordinat, atau dia ada muncul di koordinat 5,7. Dan ketika peluru di sini berarti koordinatnya adalah 9,3. Oke, yang terakhir pelurunya ada di sini. Ini mungkin kira-kira di 5,0. Nah, seperti ini. Dan yang paling terlihat jelas adalah arahnya. Kalau yang ini arahnya ke atas, misalkan ini adalah 0 derajat. Atau ini adalah 90 derajat. Atau ini adalah 180 derajat. Oke. Dari pembahasan yang ada sekarang di depan Anda, mungkin terlihat jelas, semoga terlihat jelas bahwa memunculkan suatu objek peluru, letaknya dimanapun, dia membutuhkan 3 parameter. Pertama, pelurunya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah koordinat si pelurunya, koordinat kemunculan si pelurunya. Ini beda-beda ya, kelihatan. Nah, ini. Dan yang terakhir adalah sumbunya, arah rotasinya. Ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat. Maka dia make sense untuk dikatakan bahwa instantiate ini menggunakan 3 parameter, kayak gitu. Oke, kita langsung aja cobain. Oke, misalkan saya udah buka nggak pakai jenis inputan, tapi saya coba pakai script yang lain, yaitu misalkan game manager script. Nah, ini dia. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk instantiating objek itu di dalam fungsi start. Jadi ketika pertama kali game di running atau akses, atau game manager script ini diakses, maka pertama yang akan dilakukan adalah start, yaitu instantiate, kemudian game objeknya apa. Ini ada 10 overload, jadi terserah Anda mau pakai yang mana, cuman yang biasa saya gunakan selalu yang ini. Objeknya apa, kemudian posisinya di mana, kemudian rotasinya tuh kemana. Oke. Untuk objek biasanya sih dipakai suatu variabel, mau itu public ya, tapi untuk sekarang kita pakai public aja biar gampang. Kemudian tipe datanya adalah game object, kemudian nama variabel misalkan instantiate object. Nah, seperti ini. Oke, kemudian yang di instantiate adalah berarti ins objeknya. Nah, ini koordinatnya saya akan coba standar aja, yaitu di vector 3.0, yaitu di titik 0,0,0. Kalau kita udah pakai konsepnya yang seperti ini nggak bisa pakai vector 3.0, tapi nanti dia disesuaikan dengan koordinat suatu objek yang lain. Misalkan intinya dia harus vector 3. Yang terakhir adalah arahnya. Kalau saya pakai quaternion identity, yaitu 0,0,0 rotasinya. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke Unity-nya dan kita coba game manager untuk mengakses ini nggak usah ya, ini jadi udah keluar. Kemudian game manager masuk, simpan ke sini gitu. Nah, cube ini akan kita coba untuk tampilkan instantiate. Caranya adalah dengan cara tarik, kemudian jadikan dia sebagai bahan untuk variabel instantiate object kayak gini. Misalkan dia diarahkannya di mana dulu gitu. Nah, misalkan di sini. Dan kalau di play, ya, nah ini dia. Ini adalah objek yang baru. Maka namanya juga adalah cube clone. Asalnya cube doang. Oke, nah tapi kalau kita pakai konsep peluru yang dimunculkan setelah pistol atau pelatuk pistolnya ditekan, maka kita tidak bisa seperti ini. Andaikan ini adalah pelurunya.
peluru harus hilang dulu kan dari hierarki. Berarti kalau mau dia hilang, lebih baik cube ini atau peluru ini nantinya dibuat sebagai prefabs. Memang kenapa yang terjadi jika memang dia bukan prefabs? Kalau kita delete, artinya pelurunya nggak ada dulu, maka si game manager ini untuk instantiating objeknya dia akan missing. Dia tidak mengetahui mana objeknya, maka yang terjadi adalah error. Tapi kalau kita selamatkan dulu dia dengan simpan dia sebagai prefab, nah ini, kemudian ini kita delete, dan game manager ini yang diisinya adalah dari instantiate. Nah ini sebenarnya aman banget. Oke, kita coba. Nah itu. Oke. Nah kebetulan si cube ini dia memiliki script jenis inputan yang atas bawah tadi ya kalau nggak salah. Nah sehingga dia bisa dimainkan kayak gini. Kemudian kita ada lagi. Oh nggak bisa ya, dia di start ya. Nah cuman kalau kita simpen si fungsi ini di dalam sebuah if input get key down, yaitu key code-nya adalah space, berarti ini, nah berarti dia akan instantiate ketika get key down space. Oke. Nah ini spacebar kita gerakin, masuk, spacebar lagi kita gerakin, masuk, dan spacebar lagi, dan setelah terus menerusan ya objeknya akan ada. Kenapa semua cube ini bergerak? Karena semua cube ini mengandung script jenis inputan. Akhirnya dia kena dampak dari script tersebut. Dampaknya yaitu tadi ketika kita pijit kanan, kiri, atas, bawah itu berpindah. Kayak gitu, oke? Nah, hal yang paling menarik di sini atau yang kita bisa mainkan di sini adalah bahwa vector tree ini nggak harus selalu semuanya seperti ini gitu. Misalkan kita pandang sebuah objek lain, private game object, objek target, misalkan seperti itu. Objek targetnya apa ya kira-kira? Misalkan sebuah empty game object, kemudian kita simpan dia jangan di 0,0, tapi dia simpan di mana lah. Nah, misalkan di sini 0,846,1361. Kita akan coba memunculkan objek yang tadi yang di instantiate ini untuk vektor posisinya bukan di 0, tapi vektor posisinya di dalam menuju si objek tersebut, game object. Misalkan ini adalah target. Nah, itu. Caranya adalah kita pastinya harus mendefinisikan dulu koordinat vector tree dari si target objek target posisi. Nah, misalkan seperti itu namanya. Oke. Nah, logikanya adalah pertama kali kita harus bisa ngedefinisiin game objeknya. Game objeknya apa nih? Oke, saya misalkan nyebutnya adalah GO. Karena ini hanya store variable doang. Sama dengan game object dot find. Apa yang di-find? Dia akan mencari target. Nah, seperti ini. Oke, berarti GO ini adalah game object target. Oke, kemudian saya akan ambil vektor posisinya, vektor target posisi dari si GO. GO dot, kalau mau cari vektor posisi, kita nggak bisa langsung pakai position dari game object. Harus dimasukin ke transform dulu. Kemudian baru ambil posisinya. Nah, seperti itu. Oke, jadi urut-urutannya ini harus jelas banget. Kita akan mau mengambil posisi si target. Target ini kebetulan adalah game object. Maka kita coba nyarinya yaitu dengan saya definisikan GO. Kemudian GO ini akan saya isikan adalah game object find yaitu target. Target ada kan? Tapi kalau nggak ada, ini kosong. Artinya nggak ada tuh meskipun tulisan ini seperti ini. Nah, seperti ini dengan T-nya kapital, sedangkan yang kita cari T-nya adalah non kapital, maka dia nggak akan ketemu kecuali kita ubah di sininya kapital. Oke, ketika GO-nya sudah dapat, kemudian
objek target posisi akan diisikan, dia sebagai vector tree akan diisikan posisi dari si GO, ambilnya dari GO, transform positionnya. Oke, dan ketika update input get key down, kita akan ubah vector tree zero-nya menjadi objek target posisi. Nah, seperti ini. Ingat, pada dasarnya yang diminta adalah game object, kemudian vector tree, dan yang terakhir adalah rotasinya. Seperti itu. Oke, atau kita bisa langsung aja ya, karena GO ini kan adalah game object find target. Nah, seperti ini. Ini saya hapus, dan objek target posisinya, kalau Anda menghajar dia kayak gini, ya ini bisa aja. Oke, intinya dia butuh instantiate object, butuh vector tree, sama yang terakhir butuh rotasi. Nah, ini saya hapus saja, ini juga saya hapus. Nah, kayak gitu. Oke, kita coba. Nah, spacebar, nah dia ada di sini. Kemudian kalau kita ubah lagi posisi si target ada di mana, di sini misalkan, maka cube-nya ada di, ada di sini. Jadi dia sesuai dengan posisinya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian saya akan coba untuk melakukan destroy.